Oke, selamat sore teman-teman yang udah mulai gabung. Mas ID Chef. Oke, kita mungkin mulai lebih awal, jadi 2 menit sebelum jam 4 sambil kita nunggu teman-teman maupun kemudian narasumber yang baru gabung. Sambil mungkin juga perlu saya siapkan untuk beberapa pertanyaan yang teman-teman udah japri via WA. Oke, selamat datang teman-teman yang udah mulai bergabung. Kita mungkin akan mulai jam 4 lebih 1 menit ya. Jadi kita akan terlambat mungkin 2 menit. Oke, halo Mas Doni. Gimana kabarnya? Pak Altoribus. Selamat sore teman-teman udah mulai gabung. Sambil saya japri narasumbernya dulu bentar. Oke, selamat datang teman-teman. Kita mungkin akan mulai 4 lebih 1 atau 4 lebih 2 sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke, Mas Butut, Grace in Frame. Halo Indra, sehat? Gimana teman-teman, puasa masih lancar? Oke, Pak Ferry juga udah mulai bergabung. Oke, halo Mas Praminja. Kita mulai sebentar lagi. Oke, Ustadz Salim udah. Oke, Pak Ferry udah mulai. Mas Bambang Widiatmoko, selamat datang. Baik, selamat sore Pak Ferry. Sore, kelihatan nggak ya wajahku ya? Belum Pak, yang kelihatan keris-kerisnya Pak. Oh, ngubah posisi kamera gimana nih ya? Di balik mungkin Pak. Udah. Wah ini Capek. asri sekali Pak. Grionya. Ya, sambil ngabuburit. Oke. Gimana Pak, kabaripun sehat Pak? Alhamdulillah ya Mas. Ya Oke, jadi semuanya mesti di rumah ya. Kondisi masih mudah-mudahan sehat semua. tapi belum ke kantor Pak ini berarti Pak. Saya karena di proyek jadi nggak work from home. Saya Oh, kan lagi bangun rumah sakit ya, penugasan dari Pertamina di Simpro. oh di Di Simpro. Simpro. Yang dulu tempat lapangan bolanya Pertamina, Hmm. itu saya dapat penugasan untuk membangun 300 beds kapasitas. Uh. 300 beds cuma sebulan. Jadi dimulai 21 April pas hari Kartini, Okay. harus selesai nanti 20 Mei ini, sebulan. Oh, dalam rangka Jadi doain. persiapan COVID ini ya Pak berarti ya? Dalam rangka untuk nambah kapasitas ya, nambah Oh, kapasitas. Ya, gitu. oke. Baik. Jadi, Jadi mungkin sambil kita menyapa teman-teman Pak, ini udah mulai pada bergabung di oh Instagram ya, teman-teman, baik yang perkerisan maupun juga non perkerisan, ini udah tadi juga teman-teman banyak yang support untuk nonton bareng. Jadi baik teman-teman, saya perkenalkan narasumber kita pada sesi ngobrol budaya kita pada sore ini, Bapak Ferry Febrianto. Jadi beliau ini yeah. salah satu tokoh perkerisan nasional, panutan di keris Indonesia. Nah, terus kemudian beliau juga inisiator Besalen Loyakusuman di Solo. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman misalnya ke Solo, silakan bisa belajar atau kemudian melihat Besalen
Mloyo Kusuman di dalam Mloyo Kusuman. Nah, juga Iya, beliau monggo. ini kolektor keris dan saya kira kiprah beliau sudah sangat berpuluh-puluh tahun. Beliau bergerak di dunia keris, kemudian banyak mensupport teman-teman baik di Madura, di Bali, di Jakarta maupun kemudian di Solo dan di berbagai daerah. Nah, sore hari ini kita dengan Pak Ferry akan ngobrolin tentang keris Kamardikan, masa depan keris Indonesia. Nah, Pak Ferry ada Iya, banyak iya, yang kemudian bertanya teman-teman ini, keris Kamardikan itu iya. bedanya apa ya Pak sama keris-keris yang umum atau kemudian keris-keris yang lama ya Pak? Dan sejak kapan misalnya istilah itu kemudian muncul? Iya, iya, iya. Jadi keris Kamardikan itu sebenarnya secara umum untuk memberi nama, menamai tosan aji, khususnya keris, tombak, atau tosan aji lainnya yang dibuat setelah Indonesia merdeka lah. Hmm. Nah, di dunia perkerisan itu kan ada tangguh. Salah satu arti atau definisi dari tangguh itu adalah zaman atau gaya gitu. Kalau zaman dulu ada kerajaan-kerajaan, ada tangguh kerajaan-kerajaan tersebut, ada Majapahit, ada Mataram gitu. Nah, kalau Indonesia apa ditangguh Indonesia ya? Nah, makanya teman-teman pada waktu itu di Paguyuban Berkerisan secara sepakat untuk memberi sebutan keris Kamardikan atau Tosan Aji Kamardikan untuk keris-keris atau Tosan Aji lainnya yang dibuat setelah era Kamardikan. Tapi sebenarnya kalau bicara aktifnya itu ya setelah aktifnya Pak Jeno, Pak Parman, Pak Fauzan di Solo, dan yang lain sehingga aktif lagi itu sekitar tahun 70-an akhir. Mulai keris Kamardikan mulai muncul. Kira-kira seperti itu. Artinya Tapi ada juga yang awam. Teman-teman saya itu tanya, keris Kamardikan itu dipikirnya ada hari kemerdekaan keris itu. oh Ini kan kadang-kadang tidak kita sadarin ya. Pada saat kita bicara Kamardikan, keris Kamardikan itu yang tanya, hari kemerdekaan keris itu kapan? Nah, mungkin ada salah satu seperti itu. Tapi hmm. menurut saya sampai dengan saat ini istilah keris Kamardikan atau Tosan Aji Kamardikan masih relevan, masih relevan. Artinya memang Walaupun hmm. ya, Artinya memang konsensus masyarakat keris itu menyebut keris baru yang diproduksi setelah pasca kemerdekaan ini sebagai Kamardikan ya Pak, bukan keris baru gitu ya. ya, iya. Jadi sejak tahun 80 aja artinya sudah berapa ya? Udah berapa lama 80 itu? Sudah 40 tahun ya. Itu masih sudah disebut kemerdekaan tuh. Ya. Hmm. Keris-keris saya bikinannya Pak Fauzan itu di 90-an awal itu sudah 30 tahun. Itu ya keris kemerdekaan Hmm. disebutnya. Ya. Kalau jejak-jejak Empu sendiri pasca kemerdekaan itu perkembangannya seperti apa Pak di Indonesia waktu Ya yang sebenarnya kalau eh, empu-empu ya sebenarnya kalau menurut menurut pengamatan saya yang tidak berhenti itu sebenarnya ada di Madura dan Bali ya. Mungkin tempat lain di Sulawesi juga ada, tapi sebenarnya mereka tidak berhenti itu pembuatannya. Terutama di Sumeneb, di Tong-Tong, di Bali masih ada gitu. Jadi masih runut gitu. Sebelum maupun sudah era Kamardikan. Walaupun mungkin tidak memproduksi keris-keris dengan kualitas yang bagus. Ini karena permintaannya memang pada waktu itu setelah perjuangan kemerdekaan dan beberapa saat setelah kemerdekaan itu mungkin hilang demand-nya. Yang ada demand untuk keris-keris yang kurang bagus kualitasnya. Tapi produksinya masih tetap ada. Kalau untuk di Solo, tempat kelahiran saya, memang mengalami mati suri. Jadi empunya setelah PB 10, kemudian dilanjutkan PB 11, sedikit masih ada, kemudian tahun 60-an udah hilang. Eh, Anak dari Empu Mloyo Kusumo, yaitu Empu Mloyo Curigo, itu tahun 60-an masih bikin, tahun 60-an. Tapi setelah itu berhenti sama sekali,
muncul lagi ya setelah era Pak Parman di Nusukan dan di Pak Fauzan di Yosoroto. Kalau di Jogja ya munculnya ya era Pak Jeno, ya keluarga Pak Jeno itu setelah ada Dietrich ya orang Jerman yang mencoba untuk menelusurin pembuatan keris lagi dan akhirnya mulai Pak Jeno sampai sekarang masih diteruskan di Pak Sungkowo. Kemudian untuk yang di Solo sudah mulai banyak bermunculan, apalagi di Solo ada program studi prodi keris ya diisi gitu, jadi ada kesinambungan. Kalau untuk di Madura, Sumeneb, yang seperti tadi saya bilang sebenarnya dia tidak pernah mati itu. Sejauh yang saya tahu masa-masa perjuangan ya dia masih bikin keris gitu, tapi kualitasnya kurang bagus. Tapi sekarang sudah muncul lagi geliatnya untuk membuat keris-keris bagus. Kembali lagi karena faktor hukum ekonomi, karena ada demand-nya ya supply-nya. Di Bali sekarang juga sudah beberapa pandai untuk membuat keris yang bagus. Di Sulawesi saya lihat juga sudah mulai. Artinya apakah ada faktor misalnya pasca UNESCO memproklamarkan keris kita diakui oleh UNESCO misalnya, kemudian geliat perempuan ini semakin meningkat atau tidak, Pak? Kemungkinan ada, walaupun sebenarnya kalau menurut saya ini apa ya, blessing in disguise kalau menurut saya. Karena sebenarnya yang dihargai UNESCO itu intangible-nya, faktor oral dan intangible-nya, bukan fisik kerisnya ya. Kalau kita baca gitu, dulu juga zaman penjelasan penerimaan oleh pada waktu itu Menteri Pariwisata Pak Jero Wacik, itu jelasin bahwa wayang, batik, keris yang dihargai oleh UNESCO itu adalah intangible-nya. Misalnya kalau keris itu adalah ritual-ritual saat empu itu mau melaksanakan pekerjaan pembuatan keris atau kepercayaan-kepercayaan tentang pamor, tentang dapur. Jadi local wisdom seperti itu, bukan fisiknya. Nah, bukan fisik keris gitu. Bukan fisik wayang, bukan fisik batik, tapi nilai-nilai filosofis yang ada di balik itu semua. Nah, kemungkinan karena ada euforia kebanggaan kita bahwa keris dihargai oleh UNESCO, mungkin ada blessing-nya itu, sehingga ada geliat lagi. Sejak tahun 2005 itu ada geliat lagi untuk membuat keris-keris baru, sehingga keris-keris baru lebih dihargai. Gitu. Kalau menurut saya itu. Artinya memang ada faktor itu ya? Ya ada sih banyak. Salah satu faktor saja ya. Kalau yang faktor yang menurut saya paling dominan, itu sebenarnya munculnya para generasi muda, ya, usia-usia 30-an sampai 45 gitu ya, yang semula tidak begitu aktif karena zaman dulu, waktu saya masih kecil di Solo, kawruh petuhungan itu ya di leading sektornya itu adalah para sepuh gitu. Jadi pada waktu saya di Solo, begitu ada perkumpulan tentang keris itu leading sektornya itu orang-orang sepuh atau kasepuan gitu. Menurut saya sekarang ini banyak anak-anak muda usia 30-45 yang dia lead di bidangnya. Salah satu contohnya Mas Unggul sendiri, banyak lagi beberapa. Atau saya dulu munculnya juga masih muda saat yang senior saya pasti ada. Jadi ada keberanian atau kesadaran bagi anak-anak muda, mestinya yang lebih fresh ide-idenya, sehingga geliat ini semakin membesar. Kalau menurut saya ya, growth atau pertumbuhan ini ya penting. Pertumbuhan akan budaya keris baru, new wave, new generation ini ya penting. Tapi lebih penting lagi adalah tangensialnya. Apakah growth-nya itu landai atau cukup tegak. Nah, kalau kita pengen biasa-biasa saja, growth-nya itu landai kalau menurut saya. Ada sih pertumbuhan baru, tapi juga ada yang sudah uzur. Tapi growth-nya landai. Nah, bagaimana
geliat perkerisan baru ini cukup tangensial atau eksponensial growth-nya ini. Ditandai dengan semakin banyaknya pemesanan keris-keris baru, semakin banyaknya orang-orang yang semula tidak memahami keris menjadi lebih paham tentang keris. Ya, walaupun kadang-kadang sulit. Alat ukurnya apa ya? Yang paling gampang sebenarnya, contoh-contoh kalau kita membuat pameran itu, muka barunya banyak enggak sih? Atau orang-orang lama yang dikemas dalam bentuk baru. Itu salah satu hal yang paling mudah gitu. Karena kita juga tidak membuat dokumen itu. Tapi indikator bahwa munculnya paguyuban-paguyuban di daerah yang sedikit euforia, banyak mungkin 2-3 tahun yang lalu pada muncul banyak sekali, menurut saya itu hal yang positif. Mungkin measurementnya bisa dilihat dari situ. Yang semula tidak kelihatan karena pada waktu dulu paguyuban-paguyuban hanya di kota-kota. Pusat budaya ini, apa di Solo, di Jogja, atau di Bali, sekarang muncul di mana-mana ada. Di kota-kota kecil pun ada. Menurut saya ini hal positif yang perlu diapresiasi. Lantas kalau dengan demikian berarti soal regenerasi empu tidak ada persoalan ya Pak ya saat ini? Kalau saya melihatnya, kalau kita lihat dari awal, growing from the core, dari asalnya gitu, kita wajib mensyukurin bahwa ada pertumbuhan yang cukup bagus. Tapi kalau kita lihat size sebetulnya, ini masih cukup memprihatinkan kalau menurut saya. Let's say katakanlah budaya keris yang dominan itu di Jawa. Dari 10 teman saya, orang Jawa, orang Solo atau Jogja, yang tahu keris satu aja udah untung. Kalau bicara size ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari core-nya, dari intinya, kita syukurin bahwa memang ada pertumbuhan yang cukup signifikan, yang banyaknya pagelaran, pameran, paguyuban gitu. Tapi kalau untuk size sebenarnya masih sangat kecil size-nya. Nah, makanya saya berpikir pentingnya pertumbuhan eksponensial dihitung dari size-nya. Sebenarnya berapa persen sih budaya keris ini, terutama misalnya yang pusatnya ada di Pulau Jawa, di Jawa ini, generasi seusia saya saja yang ngerti keris sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan ini merupakan hal yang cukup memprihatinkan kalau saya. Nah, tapi di satu sisi ada pergerakan yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari core-nya, budaya keris itu sendiri sudah jalan gitu. Nah, cuma ini bagaimana membesarkan sehingga benar-benar melingkupi. Karena semakin banyak, sehingga rasionya terhadap sizing-nya cukup besar, maka nilai-nilai positif dari keris, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan, adab asok, tata krama, nilai-nilai value universal yang baik, itu bisa terimplementasi. Nah, kalau dalam soal ini Pak, banyak yang bertanya sebetulnya gimana tuh cara membedakan ini empu atau kemudian ini bukan buatan empu. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ferry sendiri, sosok yang bisa kita kategorikan sebagai seorang empu itu dia harus bisa seperti apa Pak di era yang milenial seperti ini? Di era yang modern kayak gini. Apakah harus bertapa? Kayak apa kan orang bayangannya dulu kayak gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin awalnya gini ya, saya mikir gini. Segala sesuatunya itu harus disesuaikan gitu ya. Biasanya menyesuaikan itu dengan adanya perubahan-perubahan. Bukan berarti segala sesuatu harus berubah. Berubah itu dalam rangka atau cara untuk menyesuaikan. Budaya keris itu tidak bisa dihilangkan dari sisi filosofisnya. Sehingga dia ada semacam satu keping mata uang yang punya dua sisi. Yang dikenal bagi kalangan perkerisan itu exo dan eso. Yang fisik dan yang tidak fisik. Ya, eksoteri dan esoteri atau fisik dan tidak fisik. Nah, kalau yang fisik kita bicara tentang bentuk atau dapur,
motif pamor, rician, wangun, pasikutan, yang lebih bisa dilihat, diraba, dinilai, diukur. Itu yang bicara tentang fisik. Tapi keris juga memiliki sisi esoterik yang berhubungan dengan filosofi. Mungkin yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Mungkin yang berhubungan dengan non-fisik. Gitu. Nah, ini yang harus diterjemahkan ulang. Terjemahan ulangnya begini kalau saya. Untuk saat ini ide saya sendiri. Keris yang memiliki dalam tanda petik esoteri yang kuat buat kita saat ini itu adalah yang memiliki emotional engagement dengan kita atau ikatan batin dengan kita. Idenya ada di situ. DNA-nya dalam tanda petik esoteri keris untuk definisi saat ini saya mengartikan bahwa emotional engagement antara keris itu dengan pemiliknya. Semakin kuat emotional engagement-nya, maka semakin memberikan dalam tanda petik kemampuan non teknisnya itu ke kita. Gitu. Nah, saya kasih contoh. Apa itu? Di sana. Ya, anak saya pesen. Jadi gini, kita contohkan ya, betapa kuatnya emotional engagement. Misalnya kita marah dengan istri, emosi kita dengan istri. Mungkin istri juga marah, dan dua-duanya nggak mau kalah. Begitu kita membuka lemari, dan di situ ada baju saat kita nikah, atau batik saat kita nikah. Kemudian, dia memberikan efek positif kepada saya, dan saya minta maaf. Menurut saya, baju atau kain batik itu mempunyai kesaktian. Jadi definisinya adalah, dia bisa memberikan energi positif kepada kita. Sehingga merubah diri kita. Yang semula marah, menjadi tidak marah. Yang semula emosional menjadi sabar. Yang semula itu sewenang-wenang menjadi bijaksana. Itu kan ada energi positif. Nah, energi positif itulah yang didapat menurut saya itu dari emotional engagement. Sehingga definisi kamardikan tentang esoteri adalah selama keris itu bisa memberikan energi positif atau efek positif ke kita. Sehingga merubah kondisi. Dari marah menjadi tidak marah, dari emosional menjadi sabar, dari temperamental menjadi bijaksana, seperti itu. Nah, core-nya adalah emotional engagement. Ya, makanya kalau keris-keris kamardikan mau bertuah, maka implan itu emotional engagement-nya. Bisa mulai dari desain. Apa sih aku pengen, wah anakku lahir. Nah, berarti inisiatifnya adalah anaknya lahir. Desainnya apa? Aku pengen anakku bisa mencapai cita-citanya. Oh, 3. Tidak harus bisa gambar, tapi punya ide. Kemudian disampaikan kepada empu dan tanda petik. Tadi Mas Bul kan bicara empu. Nah, kemudian kita ikutin prosesnya. Kita sudah punya teknologi, ada WA, bisa difoto, kodoan bentuknya kayak gini, bisa disusun sendiri, gitu ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat emotional engagement antara keris yang sedang dibuat dengan kita. Setelah itu, karena ada emosi kita yang nempel di fisik keris secara eksoteri, maka saya yakin itu akan berefek positif buat kita, sehingga bisa bertuah. Karena emosional ini kuat, menurut saya, emosional itu sangat kuat mempengaruhi diri kita. Bahkan memori kita
selama ini kan kita pikir memori itu ada di dalam otak, Mas Ugul. Nggih. Karena yang berpikir kan otak. Nggih. Padahal memori kita itu ada di emosi Hmm. atau kalbu. Nggih. Otak itu kalau ibarat komputer, CPU-nya komputer itu untuk temporary folder. Tapi kalbu itu untuk permanent folder. Saya kasih contoh ya. Nggih. Saya menikah sudah 25 tahun misalnya. 25 tahun. Saya masih ingat warna baju yang saya pakai saat akad nikah. Nggih. Saya masih ingat modelnya. Saya masih ingat tempat jahitnya. 25 tahun yang lalu. Tapi kalau saya ditanya Mas Unggul, 25 hari yang lalu saya pakai baju apa, saya lupa. Karena apa? 25 hari yang lalu tidak ada emosi saya yang nempel di baju yang saya pakai, Mas. Gitu. Maka sebenarnya mana ini yang jadi memori? Emosi atau pikiran? Kalau menurut saya, semakin kuat emosi kita, itu ada sesuatu yang nempel lebih kuat pada diri kita. Sekarang bicara tentang empu, kalau zaman dulu, setahu saya, empu di zaman keraton, itu memang paripurna. Dia dari A sampai Z. Menguasai semuanya. Mungkin dari petung cocok tidak cocoknya, antara dapur dengan yang mesen, kemudian kemampuan dia mendesain, kemampuan dia menggambar misalnya kalau harus digambar, kemampuan dia menempa, menggarap tuh paripurna. Itu baru disebut empu pada waktu itu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah sulit. Mungkin sudah sulit. Modelnya sekarang kan sharing. Sekarang sharing. Nah, tetapi yang tidak hilang itu sebenarnya bukan dikerjakan satu orang, dua orang, atau tiga orang. Yang tidak hilang itu sebenarnya adalah emotional engagement tadi. Yang dulu itu dilakukan oleh empu, menginduksi pemesan. Mas Ferry, kalau saya pesan misalnya zaman Mataram nih, Mas Ferry pesan keris cocoknya begini, karena Mas Ferry lahir wetonnya begini, untuk menginduksi emotional engagement saya. Bahwa keris yang saya pesan itu sesuai dengan diri saya. Itu dilakukan oleh empu pada saat itu, karena dia mampu. Kalau sekarang, karena sharing, kodokan dilakukan oleh penempa, penggarap, beliau sendiri, kadang-kadang mewarangi juga orang lain, dan sebagainya. Tapi ada hal yang jangan sampai hilang. Apa itu? Emotional engagement. Contoh lain, pada waktu saya kecil atau Mas Unggul kecil waktu di desa, makanan yang baik. Kalau zaman dulu ibu kita ditanya makanan yang baik buat anaknya itu yang seperti apa, ibu kita pasti akan jawab, yang baik itu yang saya beli sendiri bahannya di pasar, saya masak sendiri, kemudian nanti kalau Ferry atau Mas Unggul datang dari sekolah jam 12, jam 1 sudah ada makanan, walaupun itu cuma tahu, tempe, dan sayur bayam, gitu. Tapi dimasak sendiri oleh orang tua. Sekarang enggak. Kalau ditanya, Bapak Ibu sekarang, zaman kemerdekaan, makanan yang baik itu selalu dia bicara gizi, vitamin, tingkat kematangan, gitu. Bukan hal yang berhubungan dengan emosi lagi. Gitu. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik? Kalau dulu, doa itu dilakukan oleh orang tua kita. Kalau sekarang orang tua masa suruh masak kayak zaman dulu, sudah berubah zamannya. Sudah nggak sesuai lagi. Tetapi doa orang tua ini jangan sampai hilang. Walaupun kita makan pakai GoFood, makan pakai catering, tapi saat kita mau makan, orang tua kan bisa berdoa. Mudah-mudahan makanan ini bisa memberikan manfaat buat kita. Doanya nggak hilang, prosesnya bisa saja berubah. Gitu. Nah, kalau saya menyikapi empu zaman sekarang, seperti itu. Boleh-boleh saja karena memang sudah
Pandai sendiri, Empu sendiri, kemudian Marangin sendiri, tapi unsur emotional engagement-nya itu jangan hilang. Hmm. Kita kita lakukan sendiri, doanya kita lakukan sendiri. Saya yakin semakin ada emotional engagement dan semakin misalnya bikin pusaka untuk anaknya sendiri, ada occasion-occasion atau waktu-waktu tertentu yang membuat emosional itu naik, itu lebih bagus. Hmm. Artinya ada Ada semacam emosi. momen-momen untuk membentuk memori gitu ya, Pak ya? Ya, itu kan ada emosi yang lebih kuat di situ. Ada inisialnya gitu. Ada inisialnya kapan saya harus melakukan. Itu kan berarti ada emosi memori yang lebih kuat di situ. Nah, kalau Untuk diri kita sendiri, ya, kalau atau misalnya lingkungan. dengan posisi keris baru sekarang kan membentuk emosi atau kemudian membentuk satu memori yang harapannya doa-doa ampuh itu kan juga dapat terserap oleh pemilik yang membelinya misalnya, Pak. Nah, cara untuk kemudian misalnya mengetahui bagi teman-teman yang mau membeli atau memahari misalnya Ya. keris baru itu untuk membentuk ikatan itu seperti apa, Pak? Nah, ini uh, ikatan batin atau emotional engagement itu semakin awal kita ikutin sampai dengan paripurnanya keris itu kondisinya yang ideal, semakin baik. Hmm. Tetapi tidak harus begitu juga. Karena emotional engagement itu bisa di-create, Mas. Hmm. Contohnya, saya dulu diberi pusaka oleh orang tua kita. Saya nggak ngerti pusaka itu dia buat siapa dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi saat memberikan, ada seremoninya, Mas. Oh. Seremoni itulah yang membuat emotional engagement, Mas. Gitu. Hmm. Lebar, gue wes pitulas, kamu sudah 17 tahun, kamu sudah jadi laki-laki, ini saya beri pusaka. Hmm. Mudah-mudahan sukses, kamu bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Nah, seremoni itulah yang membuat keris itu memiliki emosi buat saya. Kan Hmm. berbeda dengan kita kasih keris yang tidak ada situasi yang bisa membuat. Jadi, pinter-pinternya kita saja bagaimana kita meng-create emotional engagement. Idealnya memang kayak saya tadi lakukan, swadaya emotional engagement. Punya ide sendiri, ngedesain sendiri, ngomong sama empu, dibikin seperti ini, itu idealnya. Tapi kalau tidak, ya kita create bagaimana muncul emotional engagement. Hmm. Kira-kira gitu. Nah, mungkin karena kita ngobrol Kris Kamardikan tanpa misalnya nonton Kris Kamardikan kayaknya kok kurang hot gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak Ferry Ya, berkenan untuk menunjukkan karya-karya yang Pak Ferry ya, gagas, ya, ya, ya. desain dan lain-lain. Dan juga mungkin Ya, bagi teman-teman ada satu pengumuman yang menarik. Jadi Pak Ferry dalam konteks apa penanggulangan atau kemudian kepedulian terhadap wabah corona ini, beliau insya Allah akan menyumbangkan 30 keris kamardikan yang nanti insya Allah akan apa namanya diposting dan kemudian dimarkan melalui teman-teman Senapati Nusantara. Jadi di sini juga Wasekjennya sudah bergabung dengan kita, Pak. Terima kasih dan semoga ya, ya. nanti usaha kamardikan untuk sesama ini bisa berguna. Nah, terima kasih Pak Ferry. Ya, ya. Ya, untuk yang 30 keris itu, mungkin kalau bicara eksoterinya kan jumlahnya 30. Tapi kalau bicara esoterinya, kenapa 30? Nah, ini. Nah, Jadi ada fakta, ada makna. Saya ngambil 30, bukan berarti karena itu adalah koleksi saya memang jumlahnya 30 yang bisa saya sampaikan, Mas Unggul. Tapi saya menghargai bulan suci Ramadan ya. Satu bulan ya, katakanlah 30 hari. Makanya saya memutuskan untuk 30 hari. Itu yang saya anggap sebagai emotional engagement itu kayak gitu. oh, 30 itu angkanya. Tapi baik, baik. dari mana filosofi 30? Jadi harus ada imbangan seperti itu. Nah, kemudian dari 30 ini akan saya serahkan ke Mas Unggul untuk bisa nanti dijual dengan harga yang menurut saya cukup murah gitu.
Eh, nanti bagi dua kategori saja. Silahkan Mas Unggul yang atur harga 3 juta sama 5 juta. Setelah dibersihan Mas, gitu. Ini sudah saya siapin. Ada banyak sekali. Saya siapin sudah dengan masih saya plastikin seperti ini. Hmm. Misalnya saya kasih contoh salah satu, ini buatan saya, ini lot 5 yang nanti bisa dijual. Kenapa saya pakai ini? Karena ini dapur favorit ini. Dapur Anoman ya. Dapur Anoman lot 5 yang lengkap rinciannya gitu. Jadi kelengan, kemudian ada budas tegal, ada jenggot, ada greneng, kemudian sogokannya sampai atas, ya seperti ini. Ini tapi juga dalam bentuk bilan gini Mas, karena kenapa tidak saya warangkani, karena masing-masing orang memiliki favorit rangka sendiri-sendiri. Kalau nanti orang yang beli orang Jogja dirangkani Jogja ya monggo, kalau orang Bali dirangkani Bali, orang jadi sengaja bilang seperti ini karena kita bicaranya adalah keris Samadika. Jumlahnya 30, nanti setelah acara ini saya serahkan ke Mas Unggul untuk bisa dijual kepada yang menginginkan. Kalau untuk keris Samadika saya kasih contoh mulai yang ide itu bisa dari mana saja. Ini buatan tahun 2010. Idenya sederhana karena pada waktu itu ada Piala Dunia sepak bola. Kalau main itu pagi-pagi jam 3, setengah 3. Dan biasanya sebelum main itu ada tayangan dulu. Ada tayangan. Nah, salah satu tayangan yang paling sering itu yang tentang gurita itu, Mas. Gurita si Paul namanya. Gurita Paul yang bisa ngeramal itu. Nah, saya tuh berpikir Indonesia itu katanya negara bahari, ya, negeri bahari. Tapi jarang sekali biota laut itu dijadikan ornamen hias, termasuk di keris. Akhirnya saya desain sebuah keris yang ornamennya itu semua biota laut. Bahkan Pak Dr. Darmawan, sahabat saya itu sambil bergurau ngomong, Mas Ferry, kerisnya dikasih nama aja Kiai Seafood, katanya. Karena isinya biota laut. Ini saya buka. Oke, sebentar. Yang ini. Sebentar. Ya. Jadi kalau dari ininya apa? Di Gunung Gonjo ini ada penyu, ada kuda laut di situnya. Biasanya kan kalau keris singo mau gajah, ya. Binatang darat semua. Ini penyu sama kuda laut. Kemudian, nah, ini gurita si Paul ada di tengah-tengah. Biasanya kalau di keris-keris lama itu di situ ada gambar bintang atau gambar Roger Sulaiman, gambar bintang segi 6 dan sebagainya. Kemudian di sor-sorannya ini ada duyung Jawa pakai kempet soalnya. Ada iwak lodan. Ini saya mengadopsi budaya barat mermaid and shark. Kalau di luar negeri ada mermaid and shark, kenapa di kita nggak bikin duyung sama lodan? Nah, ini guritanya. Ini saya kasih nama Kanjeng Nyai, ya karena perempuan, geguritan. Geguritan itu bisa dari kata ada guritannya, tapi juga bisa sambil bersenandung lirik kalau di Jawa. Geguritan. Ya, ini kelengan. Seperti ini. Ada juga, saya selain keris sebetulnya juga bikin tombak, bikin wedung, macam-macam. Tapi karena kita lagi bicara keris, saya keris juga yang ingin saya jadikan contoh. Ini buatan saya. Ini ada kinatahnya, motif kalau di wayang Raholo Sewu. Ini sebenarnya bagian dari apa ya? Seseorang kalau di wayang Kresna itu kan
orang yang bijaksana, sabar. Tapi kalau dia sudah marah, dia bisa tiwi kromo, berubah bentuk menjadi Braulu Sewu seperti ini dan tidak ada yang bisa ngalahin. Artinya memang ada batas-batas kesabaran. Dan seseorang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Jadi ini kombinasi, saya kombinasikan antara budaya keris dan budaya wayang. Ini ada bahannya untuk kinatah, ada emas, ada perak, ada suasa. Jadi ada 3 jenis. Untuk yang rambut ini suasa, untuk badan ini emas, terus gaman-gamannya ini, senjata-senjatanya itu perak. Ada juga yang tidak ada kinatahnya, tapi saya coba untuk memadukan 2 pamor. Yang bawah adalah largansir ditumpuk dengan beras wuta. Ya, jadi ada 2 makna di situ, makna tentang largansir sendiri dan beras wuta yang saya jadikan latar belakang filosofi sehingga saya bentuk menjadi pamor yang ditumpuk. Bawahnya itu largansir, atasnya beras wuta. Jadi kalau yang lihat bingung nih pamor apa. Kayak largansir tapi beras wuta. Nah, ini tanpa ada kenapa dan sebagainya. Ada juga yang saya bikin berbentuk betok besar. Gitu. Ini buatan dari teman di Madura. Betok besar. Ya. Berat ini. Saya mutrani model-model betok Singosari. Ya. Ada budak seteganya, terus pamornya khas Madura, susun rapi. Kemudian di sini diganti ini ada ornamen panci pengantinnya kayak angka 3. Kemudian panci wilis di sini, panci wilis dan di Kinatah. Ini kurang lebih tahun 2010 saya pikir. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada juga yang saat ini menjadi salah satu favorit saya karena ini saya bikin untuk diri saya sendiri. Jadi mungkin dianggap apa ya? Karena di sini saya ada logo saya. Iya, ada logo saya. Biasanya ada logo-logo kerajaan, ini logo saya. Karena ini memang representasi dari saya. Emosionalnya banyak di sini. Dan saya mutrani model-model pakem gitu ya. Di belakang sini ada gajah singo, gajah singo, seperti zaman Sultan Agung Mataram. Kemudian ini saya Kinatah full, Mas. Habis berapa on itu? Waduh, ini yang paling penting sebenarnya gini, Mas. Ini dari Wira, masang emas, menggarap warongko, garap pendok, semuanya kamar ikan. Artinya apa? Kamar ikan nggak mati. Kamar ikan nggak mati. Jadi kita bisa menghidupkan lagi. Karena selama ini mati karena demand-nya ya nggak ada, Mas. Gitu. Kalau ada demand-nya, mereka bisa supply. Gitu. Dan saya bangga sekali dengan keris seperti ini. Karena ini luar biasa. Dari proses yang luar biasa, ditangani oleh tangan-tangan ahli, anak-anak muda, empunya dari Madura, Bu Jamil, yang Kinatah ini Mas Hendra dari Jogja, yang bikin warongko ini Mas Pompong, yang bikin pendok ini Mas Hani dari Solo. Jadi semuanya banyak. Dan saya bangga dengan keris ini. Karena ada nilai filosofi yang luar biasa. Bahkan juga termasuk seperti ini Mas Unggul juga ini sugingan ini ya dibikin baru dengan motif-motif baru ya. Ini saya mengadopsi motif batik gitu. Ya, kira-kira foto-fotonya itu Mas. Masih banyak. Koleksinya banyak sekali ini Pak. Ya
Kalau saya nggak pernah ngitung ya, tapi kalau dihitung-hitung koleksi saya dengan keris-keris buatan saya, artinya ini inisiatif membuat baru, itu koleksi saya mungkin nggak ada 10%. Jadi yang banyak itu justru keris-keris buatan baru saya. Dan keris-keris buatan baru saya ini pada waktu dibuat itu sudah menggunakan tata cara yang benar. Artinya prosesnya, urut-urutannya, materialnya, bahannya, misalnya cara bikin jenggot, ya, kemudian sekar kacang, ini semuanya ngikutin aturan main yang metodologi yang benar, gitu. Yang memang pakemnya. Nah kalau bentuknya, saya pikir ada dua, Mas. Yang satu itu klasik, ya, pakem klasik, yang kita sebut mutrani. Yang satunya kontemporer. Dan menurut saya, biarlah dua-duanya berjalan dengan baik. Yang kontemporer ini siapa tahu juga disukai oleh teman-teman generasi baru. Walaupun menurut saya kontemporernya juga harus ada koridor. Tidak melenceng jauh dari DNA keris. Kalau orang Jawa dulu bilangnya nunggak semi. Semiannya itu adalah kontemporer. Tapi juga dia berasal dari pokok pohon yang sama. Sehingga jangan berdiri sendiri atau hidup sendiri, nongol sendiri, tanaman baru yang disebut keris. Makanya kontemporer dibolehkan karena ini adalah sumber kreativitas, tetapi juga mengacu kepada konsep nunggak semi. Kalau batasan untuk ini tadi Pak, untuk eksplorasi kreativitas di keris sendiri, batasan nunggak semi itu seperti apa Pak? Kalau batasan nunggak semi ya menurut saya itu satu, dasar-dasar keris harus diikuti. Misalnya keris itu apa sih sebenarnya yang disebut dengan keris? Sebenarnya kalau menurut saya definisi yang paling pas itu keris adalah asymmetrical dagger. Jadi senjata tikam yang tidak simetris. Jadi kalau dibelah di tengah gini, kiri sama kanan itu beda, nggak simetris. Kalau simetris bukan keris. Bahkan sepang pun, kalau dibelah itu nggak simetris. Di depan masih lebih pendek dari belakang. Tapi kalau simetris bisa jadi tombak. Kemudian yang kedua memiliki condong leleh. Miring ini. Kalau tegak lurus, bukan keris. Nah, misalnya batasannya seperti itu. Ya. Terus yang lain itu misalnya kalau mau dia digunakan untuk dikenakan pakaian adat, dia harus bisa masuk dalam bentuk ensemble seperti ini. Karena ini adalah juga batasan dari kontemporer. Misalnya lo-nya ya harus di dalam sini, nggak bisa keluar sana. Kalau keluar sana sudah susah untuk diberi. Tapi kalau tidak untuk dipakai ya, jadi keris dibikin tidak untuk dipakai. Misalnya seperti ini tadi, saya bikin tidak untuk dipakai. Lebarnya tidak ada batasan pendok, silahkan saja karena kita bisa pakai tempat yang sandang walikan seperti itu. Gitu, batasan-batasan kontemporer kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam ini sendiri Pak ada pertanyaan bagus. Cara membedakan keris Kamardikan dengan keris lama itu apa aja tuh Pak ciri-cirinya itu? Cara membedakan keris Kamardikan dengan keris keris Repo ya dengan ya. Betul. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ya ini apa klasik nih dari dulu agak susah. Memang menurut saya faktor utamanya jam terbang sebenarnya. Faktor utamanya jam terbang. Dalam hal ini jam terbang itu apa? Sering megang, sering lihat, ya.
sering bersihin, mutiin. Kalau nggak bisa marahin, paling tidak sering bersihin. Sering memperhatikan detail, ya, sering memperhatikan detail. Terutama yang bisa kita pakai itu kan sebenarnya yang berhubungan dengan eksoteri. Secara fisik, yang bisa kita lihat, kita pegang, kita raba. Saya tidak bisa menyampaikan yang berhubungan dengan esoteri yang ditanya tentang kodam ini lama apa tidak, saya nggak ngerti. Tapi yang berhubungan dengan fisik itu menurut saya faktor utamanya adalah jam terbang. Nah, tetapi untuk lebih memudahkan, menurut saya yang paling mudah itu adalah bagaimana kita mengerti tentang metodologi tempa pada waktu itu, metodologi pembuatan pamor untuk masing-masing tangguh agak berbeda-beda. Kemudian kalau wangun itu paling gampang. Wangun itu paling gampang ditiru. Jadi saya tidak begitu menyarankan untuk kita jump langsung loncat pada wangun. Misalnya wangun itu kalau pengging itu luknya rengkol. Memang ciri-ciri satu wangun pengging itu rengkol. Tapi kalau itu dipakai, setiap rengkol kita tangguh pengging. Jadi karena itu wangun paling gampang. Tapi bagaimana menengarai bahwa itu pengging atau bukan, itu harus mengerti ciri-ciri besi atau buatan besi pengging. Mengerti ciri-ciri buatan pamor pengging. Itu yang susah ditiru sebetulnya. Setelah itu baru wangun. Nah, untuk mengerti itu kan mesti jam terbang lebih banyak itu ya. Terus kalau ditanya siapa yang paling mudah untuk membedakan, paling pinter lah gitu, membedakan ini lamen atau tidak. Menurut saya ada dua orang kalau menurut saya. Satu, ahli warangan. Ahli warangan. Ini dia karena paham tentang besi. Dia paham besi pamor itu paham. Dari mutin, masai warangan, kemudian reaksi dia terhadap warangan itu apa. Jadi orang-orang warangan, ahli warangan itu orang yang paling gampang mendeteksi ini keris lamen atau keris baru. Karena di situ. Yang kedua itu para trader lah, teman-teman bagul. Kenapa? Karena permutasi pusakanya itu banyak sekali. Ribuan ya. Dia terima, keluar. Jadi dalam waktu yang pendek, dia mungkin lebih banyak melihat pusaka-pusaka gitu dibandingkan kolektor loh. Para bagul ini, trader ini dalam waktu 1 bulan mungkin dia bisa melihat 100 pusaka lebih. Kolektor mungkin maksimal 5 atau 10 pada saat dia mengkoleksi. Dua ini. Nah, kalau tip dari saya itu sebenarnya begini. Saya tidak begitu setuju gitu ada dikotomi atau disparitas antara keris baru dan keris lama. Karena itu tidak hanya domainnya keris, tapi setiap komoditi, setiap barang ya ada begitunya. Walaupun yang lama itu tidak selalu dihargai lebih baik daripada yang baru. Misalnya yang berhubungan dengan teknologi. HP itu yang lama pasti lebih dimurahin, dihargain murah daripada yang baru. HP, TV gitu ya. Tapi ada juga yang berhubungan dengan teknologi yang lama dihargain tinggi, misalnya mobil. Iya. Ya, itu mobil itu dihargain lebih tinggi. Sepeda motor, Vespa itu tahun 60-an laku mahal daripada yang baru. Ya, karena gini, lama baru itu enggak hanya domainnya keris, itu sudah domain siapapun. Keris, kembali lagi kalau menurut saya, fungsinya. Apa sih fungsi dari keris? Definisi saya, keris ini mungkin, setahu saya sampai dengan saat ini adalah satu-satunya senjata. Mungkin ini adalah bentuk awalnya adalah senjata. Dia runcing, tajam,
kemudian ada pegangan handle-nya ya, cenderung ke senjata. Keris itu satu-satunya senjata di dunia yang dibuat tidak untuk mengalahkan orang lain, Hmm. tapi untuk mengalahkan diri sendiri. Ini konsep anti teori yang menurut saya luar biasa. Jadi saya ulangi, keris itu, pusaka keris itu adalah senjata yang dibuat bukan untuk mengalahkan orang lain, Hmm. tapi untuk mengalahkan diri sendiri. Tidak lamen, tidak baru, fungsi keris itu harus seperti itu. Hmm. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, orang yang memiliki keris harusnya menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih orang yang lebih sabar, lebih orang yang lebih memahami sesama teman, sesama manusia. Gitu. Karena dia ngalahin diri sendiri. Nah, sehingga saya tidak begitu sepakat bahwa keris lamen dan keris baru. Buat saya, mana keris pusaka yang baik itu adalah mana yang bisa mengalahkan Diri sendiri. diri kita. Menarik ya. Buatnya Baik, gitu. eh, kita mungkin akan lanjutkan di sesi kedua, Pak, karena memang kita dibatasi 1 jam, jadi saya akan matikan dulu. Sementara teman-teman mungkin 2 menit lagi akan kita mulai ke sesi kedua sambil melanjutkan bincang-bincang mengenai keris Kamardikan dengan Pak Ferry Febrianto. Terima kasih. Yeah. Oke teman-teman, mohon maaf tadi agak ini ada kendala di koneksi jaringan. Oke. Jadi ada masalah mungkin di ini ya, di apa namanya koneksi jaringan. Tunggu sebentar, kita anukan lagi. Oke. Mungkin kita tinggal satu pertanyaan teman-teman sebelum nanti apa namanya sesi penutupan terakhir. Oke. Aduh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman masih gabung. Oke, mohon maaf jaringan atau apa mungkin ya Pak ya. Jadi apa tiba-tiba terhenti live-nya itu. Oke. Nah itu, Oke. apalagi tadi sampai mana. Jadi kalau untuk biaya sekitar itu. Di Jogja mungkin sama dengan di Solo. Kita nggak bicara kalau kinata, ya kinata kan butuh biaya emas, ongkos kinata. Tapi untuk yang polosan, ya range-nya sekitar itu. Oke, artinya memang mengkoleksi keris baru pun juga untuk jangka panjang kita wariskan dan lain-lain juga sangat worth it ya Pak ya. Ya, sebagaimana komoditi yang lain ya, sebenarnya kalau ada benda dengan kualitas yang bagus, itu semakin lama nilainya bisa semakin tinggi. Siapa yang mikir sih kalau beli Vespa tahun 60 itu sekarang lebih mahal? Iya kan? Siapa Iya. yang mikir Honda tahun 70-an itu loh, sekarang jadi mahal. Honda Super Cup juga tambah mahal. Jadi itu sebenarnya hukum alam, hukum umum untuk komoditi. Jadi kalau kita mengkoleksi benda bagus, kualitas bagus, pasti secara nilai lambat laun semakin tua dan semakin terawat ya makin tinggi nilainya. Oke, baik. Karena sebentar lagi juga mungkin ada closing statement enggak Pak dari Pak Ferry? Kira-kira apa harapan Pak Ferry ke depan untuk pelestarian keris Kamardikan misalnya? Ya sebenarnya output terbesar dari keris itu sebenarnya bukanlah di bendanya. Benda ini adalah perantaranya, tetapi filosofi di
balik itulah yang harusnya kita pahami bersama-sama. Jadi keris hanya sebagai pianggel pengingat bahwa kita manusia itu hidup punya visi dan misi. Dan kita adalah menjadi orang yang paling baik di mata Tuhan. Kalau kita paling bermanfaat buat sesama. Gitu. Nah, itu perlu simbol-simbol untuk itu. Untuk mengingatkan itu perlu simbol-simbol. Sebagai bagian dari manifestasi budaya kita untuk mempengaruhi pola pikir, perilaku, tindakan kita. Nah, keris salah satunya berfungsi ada di situ. Gitu. Artinya, semakin orang memiliki keris dengan memahami filosofinya, mestinya manusia Indonesia semakin unggul. Nggak cuma Mas Unggul saja yang unggul, tapi manusia yang lain unggul. Nah, kita mesti menggelorakan. Kalau zaman dulu, cara seleluhur kita bilang, manusia laki-laki nggak lengkap nih kalau nggak punya keris. Ya, itu menusuk banget bagi seorang laki-laki Jawa. Nggak komplit, itu menusuk banget. Artinya kredo itu sangat efektif pada saat itu. Nah, sekarang kita mesti cari cara bagaimana setiap laki-laki Indonesia itu punya keris. Dan bisa mengejawantahkan keris itu menjadi sebagai budaya untuk berpikir, berperilaku, bertindak. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Gitu, yang bermanfaat buat sesama. Jadi keris itu adalah perantaranya. Gitu. Makanya benar sebenarnya yang dihargain itu intangible-nya. Yang dihargain itu intangible di balik itu. Nah, harapan saya gelora ini, semangat ini itu bisa dimulai dari anak-anak muda. Kemudian aparat. Contohnya gini, kalau itu bicara tentang senjata, keris awalnya senjata. Mestinya saat ini yang berhubungan dengan senjata itu dibekelin dengan keris. Atau yang berteknologi keris. Tentara, polisi. Setiap lulusan angkatan bersenjata diberi pisau komando, misalnya, yang metodologinya pembuatannya seperti keris. Nanti bersamaan dengan itu pelan-pelan juga diisi fungsi dari keris. Kembali lagi, keris adalah senjata yang bukan untuk mengalahkan orang lain. Karena musuh terberat kita selama hidup adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan orang lain itu mudah. Gitu. Kira-kira gitu, Mas. Siap. Baik. Terima kasih sekali Pak Ferry. Sepertinya azan berbuka. Baik, dan teman-teman sekali lagi juga saya sampaikan bahwa dalam acara ini Pak Ferry telah menyumbangkan 30 keris Kamardikan koleksi beliau untuk nanti disumbangkan, dijual, dan dananya semuanya untuk para korban atau kemudian teman-teman yang kemudian terdampak Corona ini, COVID-19 ini. Dan sekali lagi kami juga dari organisasi tadi menyampaikan, Senapati Nusantara menyampaikan terima kasih pada Pak Ferry yang juga telah bergerak dan membantu pelestarian keris Indonesia, dan juga kepada teman-teman silakan pasca acara ini bila ada pertanyaan atau kemudian ingin silaturahmi secara online misalnya dengan Pak Ferry, bisa langsung di Facebook beliau ataupun di Instagram beliau. Baik, mungkin demikian Pak Ferry. Terima kasih saya Salam buat teman-teman semua. Ya. Baik, dan teman-teman semua, kita nanti akan jumpa lagi untuk ngobrol budaya hari Sabtu malam, jam 8 malam nanti dengan Ustadz Salim tentang bagaimana keris dalam perspektif Islam. Baik, terima kasih Pak Ferry dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan selamat berbuka, Pak. Ya, selamat berbuka. Makasih, Mas. Oke.